Apakah benar sudah gagal bayar dari 90 hari udah gak bakal ditagih? Hutang kita lunas, hangus. Begini faktanya, dan simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol. Channel ini akan bahas masalah keuangan dan seputar aplikasi pinjaman online. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Di video ini singkat aja nih, langsung aja saya akan bahas masalah aturan OJK tentang 90 hari kalian yang sudah gagal bayar. Pasti kalian sudah pernah ya mendengar informasi ini dan sering banget dibahas oleh youtuber-youtuber yang lain, atau saya juga pernah membahas masalah video ini tentang masalah video aturan 90 hari. Kalian juga baca-baca di artikel atau di sebuah portal berita yang lainnya gitu, bahwa ada informasi gagal bayar lebih dari 90 hari tidak boleh ditagih lagi. Nah, sejak terhitung dari tanggal jatuh tempo, ada larangan setiap penyelenggara pinjol tidak memperbolehkan melakukan penagihan. Maksudnya melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman yang gagal bayar itu. Nah, setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 10 hari. Nah, dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman. Jadi, setelah 90 hari kalian gagal bayar di pinjol, sudah tidak boleh ditagih lagi. Itu banyak beritanya. Kalian boleh baca searching di artikel di Google deh. Tetapi setelah lebih dari 90 hari, maka si pinjol ini tidak dilarang menggunakan jasa pihak ketiga. Pihak ketiga adalah perusahaan yang bergerak di bidang proses penagihan hutang piutang, di mana perusahaan tersebut tetaplah harus diakui oleh OJK dan berbadan hukum secara resmi. Dan yang jadi salah satu keuntungan pihak aplikasi pinjol untuk melakukan penagihan melalui pihak jasa ketiga ini. Dan yang jadi catatan juga, pihak ketiga itu seharusnya tidak boleh asal-asalan untuk memilih DC yang memungkinkan akan bertindak hal yang tidak menyenangkan atau di luar etika penagihan kepada nasabah yang gagal bayar. Tapi kenyataannya banyak oknum DC yang mengancam kreditur yang gagal bayar dengan cara yang tidak sesuai dengan SOP. Jadi kesimpulannya, pihak aplikasi pinjol ini sudah tidak bisa lagi menagih kalian selama gagal bayar lebih dari 90 hari. Tetapi setelah 90 hari kalian masih ditagih, berarti adalah pihak ketiga, yaitu pihak jasa penagih, bukan dari pihak aplikasinya. Dan mereka tidak pernah membuat kita tenang nih, pihak ketiga ini, karena mereka akan mengancam terus-menerus nih selama kalian masih bisa dihubungi. Bahkan ya, dari kalian telat 1 bulan aja atau 2 bulan itu sudah ada yang mengatasnamakan dari pihak ketiga. Karena ciri-cirinya pihak ketiga itu penagihannya kasar, penagihannya tuh intimidasi banget. Pokoknya penagihannya gak sesuai SOP lah. Dan mereka akan menggunakan berbagai macam cara lah agar bisa melunasi hutang kalian. Kalau diancam atau diteror mah kalian udah pasti lah ya. Kita juga udah tahu ya, dan umum di saat gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu pasti akan menerima ancaman-ancaman. Tapi coba kalian perhatikan baik-baik ya. Biasanya mereka mengancam kalau sampai hari ini tidak bayar, maka kalian akan dialihkan. Mungkin akan ditelepon kontak darurat kalian, akan dipermalukan ke teman-teman atau tetangga kalian lah. Pokoknya itu begitulah. Dan rata-rata itu hanya ancaman saja. Jadi tidak se ekstrim seperti pinjol ilegal. Ilegal itu biasanya menghubungi kontak-kontak darurat, bahkan di luar itu, di luar kontak darurat, itu kan parah. Dan mempermalukan dengan KTP kita disebar lah gitu kan, kita dikatain maling lah, buronan lah, pokoknya penjahat lah, kita difitnah. Itu yang ilegal. Tapi untuk sebar data seperti pinjol ilegal itu udah pasti dilarang. Nah, pinjol yang legal karena mengikuti, tapi berupa ancaman aja, tapi tidak berani untuk benar-benar mensebar data. Sebar data dia itu cuma sekedar untuk nelpon ke kondar-kondar aja, atau di luar kondar, atau nyelonong ke medsos tapi tidak menyebutkan nama aplikasinya. Atau kadang kita di chat secara nggak bener, kita dikatain anjing lah, dikatain apa gitu. Pas ditanya dari aplikasi apa, DC itu cuma bilang, pikirlah kalian punya utang di mana. Nah, begitulah. Intinya si DC melalui chat yang kasar itu ciri-cirinya itu udah pasti pihak ketiga. Ya. 90 hari pun kalian tetap ada tagih ya, tapi biasanya 7-8 bulan ini reda. Makanya bertahan aja deh di kondisi kalian yang masih gagal bayar di awal-awal. Perbanyak kuatin mental ya, nonton video YouTube yang bisa bikin kalian tuh berani untuk gagal bayar.
Sekali lagi saya ingatkan ya, untuk teman-teman yang belum mampu melunasi hutang pinjol nih, kalian gak usah pusing-pusing ya kan, dan kalian juga tidak perlu takut. Yang gagal bayar juga bukan kalian saja, dan jutaan orang, bahkan ribuan orang yang ada di Indonesia. Jadi jangan sampai kalian ketakutan, atau kalian sampai gali lubang tutup lubang untuk bayar hutang. Nah, ini akan menyebabkan semakin besar ya masalah kalian. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.